Oke guys, ya back lagi sama gue ya, karena datang nggak bisa bohong. Sekarang gue mau bahas saham INTP. Oke, INTP saham ya, ini Indosemen. Ya, dari nama aja semen nih, pasti urusannya sama semen ya. Boleh lihat grafiknya. Ya, cenderung nurun ya. Ya, cenderung makin turun. Ya, kita bahas aja jeroannya ya, untuk lebih pasti apa yang terjadi di perusahaan ini. Ekuitas ya, ekuitas penting ya, biar lu tahu ini perusahaan lagi sinking ship, kapal yang lagi tenggelam atau yang dia lagi bertumbuh. Hati-hati ya, udah sering gue temuin bahwa mereka jebak orang banyak pakai laba seolah-olah besar, tapi sebenarnya hasil jual aset. Ya, lu tertipu, ngira ROE-nya besar, lu masuk. Kalau masuk, lu bingung, kok harga sahamnya ambles terus ya, dan akhirnya lu nyangkut. Ada banyak kejadian di Unilever, apalagi tuh, MSP, sekarang Demas yang terbaru gue lihat, Indosat juga ngarang-ngarang ke sana, persis. Sekarang gue mau bahas INTP ini ya. Ekuitas selalu, maka data pertama yang gue jadikan tolak ukur. Pertama dulu ya, ekuitas. 23,2 triliun. 2019 23,0 triliun, turun 0,61%. Lo hati-hati ya guys kalau udah turun begini. Gue udah bilang, gue juga punya strategi kayak gitu guys. Gue kalau lihat laporan keuangan terbarunya minus, gue cepet-cepet jual. Gue langsung pindahin ke emiten lain yang lagi naik, yang datanya bagus. Ya itu gue. Ya. Tapi kalau udah keburu nyangkut gimana nih guys? Kalau lu udah keburu nyangkut gede, tahu-tahu lu di sini, dia minus lagi tahun depannya lu nyangkut, lu jangan average down. Kalau lu emang nggak mau cut loss, jangan average down. Jangan average down saat dia ekuitasnya lagi minus, karena itu kan tambah minus. Lu average down di situ minus lagi yang baru uang baru masukin. Lu boleh average down kalau emang lu nyangkutnya udah parah banget ya. Dan lu nggak tega mau nge-cut loss itu, lu cuma boleh nggak average down kalau lu lihat keuangan terbarunya ekuitasnya naik. Boleh deh lu average down. Kalau lagi minus lu jangan average down, jangan beli. Kalau bisa cabut. Kalau masih portfolio lu masih surplus ya, saat itu masih untung, lu bisa cabut. Itu kalau orang mau tanya gue kapan sih kita ambil take real profit, ya ketika, kalau gue pribadi ketika gue lihat ekuitas sudah mulai minus, ya berarti waktunya gue harus pindah. That's it. Simpel itu. Ya. Ini udah minus nih ya, jadi lo hati-hati. 2020 22 triliun, minus lagi 3,92% ya, udah 2 tahun berturut-turut nih minus. 3 nih ya, 1 ya. 2021 20,6 triliun, minus lagi guys, minus 7%, makin gila aja minusnya ya. Dari sini aja gue udah bilang, ini udah bahaya. 4 tahun nih, minus dia. Ya. Minus rata-rata 3,85%. Ya lu jangan heran kalau dia minus gini, dia cenderung turun. Ya karena book value itu didapat dari ekuitas dibagi jumlah pemegang saham. Lo ekuitas minus, book value makin turun. Book value makin turun, harga saham makin turun. Ini simple logic gitu loh. Ya. Nah ini gue udah bilang nih, udah bukan hati-hati lagi nih ya. Ini sih minus terus. Minus terus. Lu tahan, duit lu makin hilang. Lu mau masuk sekarang. Nah ini yang makanya udah gue bilang, analisa teknikal itu, ya. Gue bahkan nonton channelnya Creative Trader ya. Gue lupa Mas Arga atau siapa. Dia sampai bikin video loh, analisa teknikal tuh gak berguna. Sampai dia akhirnya menyadari, ya, selama puluhan entah mungkin dia udah berapa puluh tahun pakai analisa teknikal, dia sampai bilang analisa teknikal itu gak berguna. Dia bilang, ya. Dan di sini pun gue akan bilang analisa teknikal gak berguna. Kenapa? Lu lihat kayak gini udah minus. Lu kalau diketemuin sama YouTuber yang pakai analisa teknikal ya, dia akan bilang ini mungkin
ada supportnya. Udah mulai menyentuh support, nanti dia akan mantul lagi. Nggak begitu. Kalau lu udah tahu fundamental gini, ini sinking shape. Namanya, yang makin turun. Dia cuma bisa naik kalau dia naikin ekuitasnya. Naik di 2022 nih terbaru kuartalnya. Ya. Nah ini ya makanya ini yang ngomong analisa teknikal nggak berguna tuh si channel YouTube Creative Trader ya, Mas Arga atau siapa ya. Itu keluar statement itu dari orang yang puluhan tahun udah pakai analisa teknikal. Dari dulu gue juga waktu belajar analisa teknikal, gue sih ada yang nggak make sense di kepala gue. Memang begitu, ada yang nggak make sense ya. Kalau bandarmologi masih lebih make sense. Tapi permasalahannya gini guys. Ya seperti yang tadi Mas Arga atau siapa sih Creative Trader itu ya. Dia bilang analisa teknikal nggak berguna kenapa? Nggak berguna kenapa? Karena nyentir itu bandar, sopirnya bandar gitu loh. Nah ini inget ya. Jadi lebih make sense lo pakai bandarmologi. Tapi di mata gue sendiri bandarmologi juga punya kelemahan buat lo. Kenapa? Karena bukan lo bandarnya. Itu aja lo tau dari mana nanti. Kapan bandarnya udah mulai akumulasi, kapan bandarnya mulai jual. Nah, di kasus begini, analisa teknikal nggak kepake, nggak berguna. Guys, gue bilang nggak berguna. Lu pasti akan dengar kalau dari YouTuber yang pakai analisa teknikal, dia akan bilang nanti ini udah mulai menyentuh supportnya, dia akan bounce, naik gitu kan. Kan teorinya gitu kan. Enggak, kalau lu lihat udah fundamental udah lihat begini, enggak, ini sinking shape. Gue bilang dari analisa fundamental ekuitas turun tuh berarti dia akan jeblos terus. Ya, bahkan akan melewati support. Ya, akan melewati support. Ya gitu, udah jelas. Nah, itu guys ya. Ya itu bedanya sudut pandang kita yang fundamental dan yang teknikal tuh beda. Cara mandangnya itu beda. Ya. Yang bilang nggak berguna bukan gue loh ya, guys ya. Yang bilang nggak berguna analisa teknikal itu keluar dari seorang ya Mas Arga ya atau Mas Angga itu yang udah puluhan tahun dia pakai analisa teknikal ya. Dan jujur di mata gue sendiri gue menganggap analisa teknikal masih kurang make sense lah. Bandarmologi gue mungkin masih make sense ya. Tapi nggak semua saham di bursa saham itu kalau harganya turun gara-gara bandar. Nah, ini kalau turun bukan karena bandar ini, bukan, emang dianya jeblok. Jadi jangan sampai parno ya. Gue lihat ada orang yang parno seolah-olah semua dikuasain bandar gitu. Ingat guys, ekuitas bagus. Harga itu selalu mengikuti fundamental, selalu. Mau dia kadang-kadang ada bandar masuk yang mau banting tuh harga atau naikin tuh harga, selalu harga itu kembali ke fundamentalnya. Misalnya lo mau ngacak-ngacak BRI juga. Ya. Mau bandar asing masuk juga, investor asing masuk ngacak-ngacak ya, dia harganya akan terus guys, terus naik kembali lagi, mau diacak-acak berkali-kali pun. Itu ciri saham yang fundamentalnya kuat. Kayak gitu guys ya, oke. Sekarang ini gue udah bilang Indosmen lagi parah, sinking ship. Nah kalau dia nggak memperbaiki di 2022 susah, berat kasusnya. Jumlah saham beredar 3,6 miliar ya. Berarti book value sekitar 6.300, 6.200 ya, makin turun 6.024. Lalu 5.602. Dengan penurunan rata-rata 3,85% guys per tahun, maka gampang aja 2022 book value dia berarti sekitar 5.387. Nah, makin turun pastilah. Ya, harga rata-rata saham waktu itu 19.000, 20.000 naik 6%, 2020 12.000 turun 37%, 2021 11.000 ya, makin turun 11% guys ya. Makin turun kan di 2022? Ya ekuitasnya menunjukkan turunnya, pasti makin turun. Kecuali ada perbaikan ekuitas di triwulan 1 2002. Ya dia akan perlahan-lahan naik, tapi nggak bakal juga langsung naik ke sini. Ya, pelan-pelan. Tapi kalau dia turun lagi di sini ya ini turun lagi guys. Ya. Oke. PBV ya rata-rata waktu itu sempat di hargain 3. Terus ini tertinggi nih 3,2. Turun nih jeblok nih 2,10 dan sekarang 2 ya. Ini aja masih mahal PBV-nya 2 ya. Rata-rata PBV 2,59. Tapi
Karena gue lihat kecenderungan lagi turun nih ya guys. Jadi gue pakai CAGR kalkulator aja. Per tahun PBV minus 14%. Berarti tahun 2022 kira-kira PBV yang gue dapat 1,71. Ya. Maka proyeksi harga 2022 adalah 1,71 kali book value, maka gue dapat angka 9.211. Ya, sekarang dia harganya 10.050 ya. 10.050 berapa PBV-nya? Nggak lu bagi aja book value-nya. 10.050 sorry. Dibagi 5.387. Ya, PBV-nya 1,86 sekarang, turun guys ya. Jadi ini tren penurunan guys, ini alarm keras buat lo ya, gue bilang 1,86 dari 2 1,86 ya guys. Kalau tren turun, dia punya kemungkinan balik ke PBV 1 di harga 5.300. Nah ini udah gue wanti-wanti ke lo nih. Ya. Ini punya kecenderungan turun ke harga 5.300 nih. Ini kan nyerongsong terus nih. Mirip dah mau Unilever, udah ini kasusnya. Udah mirip ini. Ya. Ya cara naikinnya gimana? Gue udah bilang saya udah bilang ya, kalau ekuitas udah jeblos itu, lu cara naikinnya gimana? Cara naikinnya gimana? Ini udah jelas banget nih, ini makin jeblos banget. Aduh. Ya. Makin jeblos. Kalau lu berharap dia akan balik ke sini, data saat ini nggak mungkin. Kalau lu berharap dia akan balik ke angka ini nih 20.000 enggak. Ini jeblos guys ke arah book value nih. Bahkan kalau dia ekuitasnya naik punya, paling naiknya nanti paling ya masih pelan-pelan ke arah sini dulu. Lalu jangan harap jauh-jauh dia naik ke sini nih. Sulit, datanya nggak bisa ya. Nggak menunjukkan itu. Ya. Nggak, ini akan jeblos. Cuma bisa pulih kalau memang ada ekuitasnya naik, tapi pulihnya ya tadi ke arah tadi. Lu jangan ngarep dulu ke arah sini. Jangan ngarep dulu. Gitu guys. Makanya keputusan di tangan lu ya. Gue nggak tahu lu seberapa persen nyangkutnya di sini. Kalau gue pribadi ketika ekuitas minus, tekniknya strategi cuma 2 ya. 1 lu cut loss, 2 lu ikhlas. Ikhlas itu begini maksud gue. Lu diemin aja, lu nggak jual. Lu lupain aja dulu sementara. Ya, lu jangan average down. Gue kasih tau, lu jangan average down di ekuitas laporan yang lagi minus. Kenapa? Lu average down sekarang tuh turun lagi. Gue kasih tahu. Terus average down-nya kapan? Average down-nya ketika lu mulai lihat laporan keuangannya ekuitasnya mulai naik. Misalnya di triwulan 1. Oh, ada kenaikan ekuitas. Berarti ada potensi naik meskipun mungkin hanya 5%. Nah, itu lu boleh average down. Dan lu kalau memang pengen balikin duit lu, ya memang harus sabar. Lu nyangkutnya udah jauh. Lu nggak akan bisa selesai nih masalah dalam 1-2 tahun gitu. Nggak bisa. Bisa jadi ini baru kembali 5 tahun. Nih, balik ke arah sini. Lu nyangkutnya, anggaplah lu nyangkut di sini. Sekarang udah di sini loh. Ya ini cuma bisa kembali mungkin 5 tahun. Lu harus sabar. Sabar. Itu juga kalau naik ekuitas ya. Kalau nggak naik ya gimana? Jadi pilihannya cuma 2. Kalau lu nyangkutnya dari sini ya lu cut loss atau lu ikhlas. Ikhlas dalam berarti lu nggak jual. Lu diemin aja dah tuh. Ikhlas. Sampai lu tunggu laporan keuangan terbarunya. Jangan average down pada saat ekuitas laporannya minus. Kenapa? Karena ini kan minus lagi. Nggak naik, nggak. Sia-sia lu duit average down, lu makin turun lagi, lu makin rugi. Nah itu aja pilihannya. Ya, jadi saya ruginya banyak loh. Ya iya memang begitu. Karena kita nggak baca laporan keuangan guys, kita udah salah. Emang begitu, udah jadi harapannya solusi terbaik ya cuma itu. Ya. Terus buat lo yang baru, menurut lo ini lagi murah nggak harga 10.000? Gue bilang enggak. Ini lagi jeblos lagi. Ya lo jangan pikirin ini support atau enggak. Jangan lo pikirin lagi support gitu. No. Ini akan jeblos lagi. Ya akan jeblos lagi ya. Terserah sih kalau lo mau masuk nggak percaya ya bilang ini support nanti akan mantul ya terserah. Kalau saya udah jelas dari ekuitas pasti jeblos. Laba ya, kita bahas labanya. 1,1 triliun, 1,8 nih dia naik nih 60% ya. Tapi ekuitas minus. Nah, gini guys, selalu pancing-pancingannya
Ini gue berulang-ulang banget ngomong di video-video gue. Lu jangan pernah lihat labanya dulu besar. No. Lu kalau lihat RTI kan lu cuma sekedar lihat satu doang kan, oh laba ROE begini, atau lo lihat aplikasi lain lah, cuma dikasih tahu ROE-nya gitu. Lo harus lihat laba itu kadang guys ya, dia nggak murni dari hasil jual belinya. Ya. Sering berapa perusahaan gue lihat dia karena hasil jual aset, jadi seolah-olah labanya besar. Hasil jual aset, ekuitas itu termasuk aset. Nah dia hasil jual-jual ginian nih. Ya dia masukin di hitung laba bersih. Memang peraturannya gitu. Jual aset harus dimasukkan ke laba bersih. Begitu ya guys. Laba. Ini menyebabkan labanya terlihat besar. Ya, labanya terlihat besar dan lo jadi menarik masuk sana. Mancing lo di sana. Ketika orang lihat labanya besar, orang jadi berbondong-bondong beli. Yang menyebabkan apa? Harganya naik bukan karena ekuitas, tapi karena PBV. PBV-nya mahal, makanya dia sempat tinggi PBV-nya kan. Nih 3,2 nih, ini tinggi nih. Tapi nanti ingat yang gue bilang guys, ekuitas yang minus. Ekuitas yang minus, dia gak akan bisa tahan lama, bentaran, nanti akan hancur sendirinya. Orang akan tahu, kebuka sendirinya. Publik juga merasa gitu, akhirnya makin turun. Ini turunnya double, udah PBV-nya turun, karena lo belinya kan mahal tiga nih. PBV-nya turun, ekuitas turun, dan makin turun, ekuitas, nah ini makin turun. Udah lengkap, lo kena combo lengkap di situ. Nah kayaknya gimana ya? Ya berdoa aja sebenarnya. Kayak gini bener, saya jujur guys, nggak ngomong mau nakut-nakutin, nggak, emang begitu. Ini terjadi sekarang saat ini model-model begini terjadi tuh di Unilever, Demas, Indosat, oleh itu. Gue lihat kemarin yang minus gini datanya kayak gini persis banget ekuitas minus. Apalagi ya? Pak, ya, cek aja video gue. Gue ngomong apa adanya nih guys ya. Gue nggak jelek-jelekin ini, enggak. Emang datanya begini kok. Terus laba 2020 1,8 triliun ya, minus. Nah, udah mulai kurang. Kenapa? Ya susah dia mempertahankan buat gimmick laba tuh akhirnya makin lama makin susah karena ekuitasnya udah turun. Ya, ekuitasnya udah turun. 2021 laba 1,7. Dia minus 0,99% nih. ROE-nya sih sebenarnya nggak bisa dibilang bagus juga sih. Sini sedang doang nih. ROE bagus ya 10%-an lah. 10% ke atas. Ya. EPS-nya ya pasti berkurang lah lama-lama. Ya mirip kayak Unilever. Kayak gitu. EPS-nya makin lama berkurang. Yang orang ekuitasnya berkurang kok gimana caranya nanti lo EPS-nya makin nambah. Ya. EPS-nya 500. Waktu itu dibagi dividen 550. Dividen yield-nya 2,8 ya. Nggak terlalu bagus ya 2,8. 2 DPR-nya. Nah ini guys. Ini yang gue bilang ya. Gimana ceritanya dia bisa kasih lo DPR hampir 147%. Nggak mungkin, nggak wajar. Ya. Ya nggak, ini makanya yang gue bilang ini pasti keuntungannya banyak hasil jual aset ini ya. 176 dia kasih lo segini. Dia kan untungnya cuma 311 nih. Ini kalau lo nggak ngerti seperlembar. Kok dia bisa kasih lo dividen 550? Saya tanya 200 lebihnya dari mana dia ambil? Nah itu aja. Logika gitu aja. Berarti ini perusahaan ini jual barang, jual asetnya. That's it. Udah terbukti kok. Dia cuma untung 498, tapi dia bisa bagi lo 500. RP2-nya dari mana? Nah, itu maksud gue. Nih 2020. Dia cuma untung 490, tapi kok dia bisa bagi lo 725? Ya, 300-nya lagi dari mana dia ambil? Ya, itu udah ketahuan. Ini bakal makin turun, guys. Udah gue gak perlu ngomong ya, 2022 belum tahu dividennya. Ingat ya guys, DPR kalau udah lewatin angka 100, lu curiga udah sama perusahaan ini ya. Curiga, lu udah bukan curiga lagi, udah pasti ini gak bener. Perusahaan yang benar untung 100, paling bantar dia kasih lu 50%, 60% lah. Oke lah, kalau emang ada yang bisa, paling bantar dia kasih lu 95%, 5% buat dia. Itu masih wajar, data wajar. Ya kalau dia untungnya segini mah bagaimana mungkin dia bisa kasih lu 147%. 47%-nya dari mana? Ingat ya guys, jangan terlalu percaya dengan laba yang too good to be true gitu loh. Dia bisa jebak lo.
jebak lu di sana nanti. Hati-hati. Hati-hati. Pairnya gue nggak perlu bahas lah. Pairnya 25. Pair terakhir berapa? 23. Ya pair bisa nge-gimmick juga. Kan pair dihitung dari laba. Kalau labanya dari hasil jual aset ya gimmick dong. Pairnya. Nah, makanya pair juga bisa gimmick. Kan begitu. Iya nggak? Dividen yieldnya sih ini sempat gede nih 5 ya. 5,72. Ya tapi ya buat apa lu masuk? Habis itu lu masuk di perusahaan yang ekuitasnya minus, harga saham lu turun, sama aja bohong dividennya nanti. Kayak gitu ya guys ya. Jadi gue simpulin aja nih guys. Ekuitas nih perusahaan nggak lagi baik-baik aja. Nggak lagi baik-baik aja. Ya harga saham ini bakal terus turun. PBV turun, udah lengkap kombonya. Ya kalau lu lebih percaya analisis teknikal yang bilang ini bakal support, bakal nanya silahkan. Kalau saya pribadi nggak percaya ini bakal naik. Ini lagi tren turun. Ya, semua turun. Labanya juga jelas mencurigakan. Masa dia bisa bagi lu DPR 140%? Nggak mungkin. Kecuali lu jual aset, itu baru mungkin. Ya berarti aset dijual, kemampuan lu meraih laba semakin kecil. Ya, makanya berarti lu intinya makin bunuh diri. Makin ke arah menuju jurang, sinking ship. Gue bilang ya, kapal yang lagi tenggelam gitu loh. Ya. Oke, jadi itu aja. Jadi buat lo yang nyangkut, keputusan di tangan lo, mau cut loss atau lo mau hold. Kalau hold terus lama, lo jangan average down dulu sampai lo dapat baca keuangan terbarunya ada tanda positif ekuitasnya naik. Buat lo yang belum masuk di saham ini udah jelas ngapain masuk. Ini lagi down, lagi turun. Itu aja guys. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.